Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih karena telah mau untuk menghadiri salah satu sesi dalam pelatihan calon guru penggerak, yaitu menjadi fasilitator untuk teman sejawatnya itu, terutama untuk di sekolah. Bahasa kita biasanya disebut dengan pengibasan. Bapak Ibu sekalian, saya juga mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya, yang mengingat bahwa saat ini kita sedang sibuk-sibuknya ya, kegiatan PPG, kegiatan ANBK, langsung kegiatan di luar juga, sehingga minggu-minggu ini kayaknya sedang penuh-penuhnya pekerjaan kita gitu. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk membagikan apa yang saya pelajari ketika menjadi guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini ada satu hal yang ingin saya bahas, yaitu yang ingin saya bagikan. Jadi visinya gini Bu ya, saya pengen itu kita kayak diskusi aja terhadap apa yang saya pelajari. Jadi bukan berarti bahwa saya ini menjadi lebih bisa, lebih tahu, tapi enggak, tapi sama-sama belajar aja. Kebetulan aja saya baca bukunya duluan gitu ketimbang Ibu. Bukan berarti bahwa saya lebih paham. Bisa jadi saya baca duluan tapi belum paham, sedangkan Bapak Ibu melihatnya aja sudah paham kemana arah tujuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang akan saya bahas di sini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini salah satu hal yang perlu kita terapkan di sekolah kita ya, untuk untuk menjadikan murid kita itu menjadi sesuatu yang ingin kita gapai. Kalau saat ini di kurikulum Merdeka ini ada 6 profil Pancasila kan. Nah, 6 profil itu yang menjadi yang perlu kita capai gitu. Nah, untuk mencapainya itu bisa melalui atau harus melalui namanya budaya positif. Nah, salah satu budaya positif itu yaitu mengenai disiplin. Nah, disiplin ini kan sesuatu yang penting Bu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah selama ini kita sudah melakukan disiplin yang yang telah sesuai gitu. Ini apakah strategi yang kita ciptakan gitu dalam disiplin itu sudah sudah efektif gitu, apa sudah efisien, atau jangan-jangan disiplin yang kita lakukan itu disiplin yang salah gitu, yang malah bukan membuat siswa kita itu menjadi pribadi yang baik, malah sebaliknya gitu, malah menjadi pribadi yang takut terhadap apa yang terjadi di sekolahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi bahwa apa sih makna dari disiplin itu sendiri gitu. Nah, ini kalau untuk Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat gitu. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus di dalam suasana yang merdeka. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, disiplin itu harus bisa muncul dari siswa kita sendiri gitu. Jadi disiplin itu harus muncul dari siswa kita sendiri, atau motivasi itu muncul dari diri sendiri, bukan muncul dari lingkungannya. Yang terbaik itu adalah muncul dari dari siswa itu sendiri, atau biasanya disebut dengan motivasinya itu intrinsik gitu. Motivasi itu intrinsik.
Nah, mengapa dia melakukan itu? Berdasarkan keyakinan dia terhadap apa yang dianggapnya benar. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah bagaimana disiplin itu bisa muncul dari dalam diri siswa kita sendiri berdasarkan berdasarkan apa? Enggak, kamu mati lampu. Itunya apa? Berarti ini coklat ini. Kalau nggak pakainya itu Pak. Kalau itu pakai nggak kamu ya? Tapi kayaknya ini panik ya. Nah ini Bu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Nah nilai-nilai kebajikannya itu seperti apa? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi maksudnya gini Bu, saya pengen sukses gitu kan. Jadi anak itu ketika dia, saya harus sukses, saya harus bisa jadi A, saya harus bisa jadi B. Nah keyakinan itu yang menggerakkan dia itu untuk bersikap lebih baik gitu. Misal contohnya, dia pengen menjadi dokter. Nah ketika menjadi dokter itu kan dia harus belajar. Nah harus belajarnya itu kalau bisa muncul itu dari dalam dirinya sendiri, bukan kita yang memaksakan gitu. Nah itu motivasi yang terbaiknya seperti itu yang muncul dari siswa itu sendiri. Nah, keyakinan apa yang kita harus tanamkan itu? Nah, kalau saat ini di kurikulum Merdeka itu menjadi profil Pancasila ini, Bu. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang harus kita yakinkan kepada siswa kita ini gitu. Jadi apa yang harus kita tanamkan gitu. Jadi keyakinan ini yang perlu kita terapkan kepada siswa kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi sebelum kita lanjut, kenapa sih orang itu bisa melakukan sesuatu? Secara teori itu ada 3 motivasi itu. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang itu mungkin termotivasi karena takut dihukum. Ya misalnya kamu kalau nggak ngelakuin ini saya push up ya. Saya suruh push up. Kamu kalau nggak melakukan itu saya suruh keliling lapangan. Nah hal-hal seperti ini adalah motivasi yang muncul dari ketidaknyamanan gitu, karena ketakutan terhadap sesuatu. Nah kalau kita di kelas kan mungkin saja pernah melakukan hal ini kan, mengancam siswa segala macam. Nah ketika siswa itu melakukan apa yang kita inginkan, tapi dasarnya itu bukan dari dalam dirinya, tapi karena ketakutannya. Yang kedua itu karena mendapatkan imbalan. Jadi kita sudah mengimbing-imbing imbalan. Ayo nak, kalau ngelakuin ini nanti nilai kamu dapat sekian. Ayo nak, kamu ngelakuin ini nanti ibu kasih hadiah. Ayo nak, nanti kalau kamu ngelakuin ini dijanjikan segala macam. Jadi siswa itu tidak baik juga seperti ini gitu. Ini bukan contoh motivasi yang baik. Mungkin dia akan melakukan apa yang kita inginkan, tapi itu tidak muncul dari dalam dirinya sendiri terhadap apa makna dari apa yang kita minta tadi. Jadi bisa yang jelek itu ada 2 Bu, akibat ketakutan atau mengharapkan imbalan. Nah ini yang berusaha untuk kita hilangkan itu. Yang kita harapkan itu apa Bu?
yaitu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka itu melakukan atas dasar kesadaran bahwa itu baik gitu. Mereka contoh ini disiplinnya, pakai baju dimasukin ke dalam celana gitu kan, nggak dikeluarin. Kan bisa aja pertama kita ngancam dia, kamu nak kalau kamu nggak pakai baju yang rapi, bapak hukum keliling lapangan. Bisa aja mereka jadi tempat masukin. Yang kedua, ayo nak kalau misalnya kamu dalam seminggu ini rapi terus nanti dapat coklat misalnya. Bisa juga mereka melakukan, tapi hal tersebut tidak menunjukkan apa dari dalam dirinya. Yang bagus itu adalah mereka sadar, oh ternyata saya kalau mau rapi, kalau saya mau terlihat baik, terlihat bagus, terlihat sopan, saya harus berpakaian dengan rapi. Nah, maka itu dia masukkan bajunya ke dalam celana. Nah, itu contohnya, Bu. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi mereka yang inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ya tadi itu tujuan disiplin positif itu seperti ini. Disiplin positif itu ya, mereka itu muncul dari internal mereka, bukan dari kitanya. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan disiplin positif ini? Secara garis besar ada 3 yang biasa kita lakukan itu. Pertama itu adalah dengan menerapkan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi gini, hukuman itu lebih kepada kayak kita ngancam gitu. Kamu harus ngelakuin ini gitu. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, bapak hukum. Nah, kalau konsekuensi itu kita kayak semacam membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Contohnya gini. Misalnya dia datang sekolah terlambat. Kamu tahu nggak kalau datang sekolah terlambat diapain? Ada pasti jawab dia Pak, dihukum. Kamu tahu nggak hukumannya apa? Bersihin sampah. Nah itu namanya konsekuensi. Nah hukuman tuh enggak. Kalau hukuman lebih kepada mendadak gitu. Kalau anak itu tiba-tiba nggak terlambat sekolah kan, tanpa ada peraturan atau perjanjian di awal pembelajaran, kita langsung menghukumnya. Ayo kamu keliling lapangan, atau ayo kamu bersihkan WC gitu. Itu hukuman. Yang terbaik itu adalah yang restitusi itu. Restitusi ini artinya apa? Kita itu membuat siswa kita itu bisa untuk menyelesaikan masalahnya tersebut gitu. Nah, kita berusaha untuk mengkondisikan agar si anak itu yang punya inisiatif untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu. Jadi bukan kita sebagai pemicunya, tapi kita membuat bagaimana anak itu bisa memicu dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah kedisiplinannya. Jadi restitusi itu seperti itu. Jadi kalau secara teorinya itu dikatakan bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan mampu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu, disiplinnya itu mereka yang membangun gitu. Itu yang terbaik, bukan sebagai hukuman atau suatu konsekuensi. Perbedaannya seperti ini. Nah, ini ada disiplin, dan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, hukuman itu kan pasti menyakitkan bagi anak gitu. Ya, kita suruh ngapain lah, segala macam, pasti menyakitkan dan nggak nyaman untuk di anak. Pasti anak itu merasa tidak nyaman terhadap hal tersebut. Itu namanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi, nah ini kita lihat Bu ya. Pertama, tidak nyaman. Korban mendapatkan keadilan. Nah, korban, bahasanya sudah korban kalau hukuman itu. Kenapa? Karena si anak menjadi korban atas kebijakan kita. Nah, jadi jelek lagi apa? Hukuman ini sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Tadi kita menimbulkan motivasi ketakutan terhadap anak itu gitu. Langsung
berlaku pada hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah ini nggak ada efeknya gitu Bu di luarannya. Anak rapi di sekolahan gitu karena dia takut, tapi ketika dia keluar dari sekolahan dia balik lagi dia ugal-ugalan lagi. Nah karena hukuman itu bersifat membuat dia takut gitu. Nah murid atau anak membenci peraturan, ya pasti dasarnya setiap waktu pasti nggak mau dihukum lah kan, secara teorinya pasti nggak mau dihukum. Nah kalau konsekuensi ini Bu, ini yang bersifatnya netral. Jadi artinya apa ya, kita tuh kayak seperti kayak menagih perjanjian lah gitu, lebih sifatnya seperti itu. Jadi kita sudah buat peraturan di awal, nanti kita cuma kayak ngulang-ngulangin aja. Apa perjanjiannya, apa peraturannya. Memang sih, jadi si anak itu dia tahu gitu kan, tapi dia tetap aja tidak merasa nyaman gitu, kayak kayak dipojokkan gitu kan. Oh iya ya, saya telah melanggar peraturan, hukumannya A gitu. Tapi kita membuat mereka sadar itu dengan memojokkan istilahnya. Nah ini bisa kita lihat Bu ya. Tetap aja murid itu tidak nyaman terhadap apa yang kita lakukan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Iya, waktu dalam pendek itu nggak sama seperti hukuman gitu, nggak lama gitu. Jadi ketika dia sudah menjadi disiplin, tapi disiplinnya itu sebentar. Ketika dia lupa terhadap konsekuensinya tadi, ya sudah, dia balik lagi gitu. Nah jadi bedanya hukum asal konsekuensi itu, kalau hukuman itu mendadak, konsekuensi itu sudah ada perjanjian di awal tapi tetap tidak merasa nyaman gitu. Nah yang terbaik itu adalah namanya restitusi. Nah restitusi ini adalah yang yang disiplin itu kita buat muncul dari dalam diri anak kita sendiri gitu. Nah bagusnya dalam restitusi itu adalah pertama, murid akan nyaman dan dia juga akan melakukan penguatan terhadap dirinya sendiri gitu. Nah, langsung murid juga akan belajar untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Jadi nggak kita suruh, tapi dia tuh oh ya saya harus seperti ini. Nah, itu bagusnya sistem restitusi. Kata kuncinya di sini sih Bu. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita yang mendorong siswa untuk agar dia itu memecahkan masalahnya gitu. Sama, jadi kayak ada kesepakatan di awal, sama seperti konsekuensi juga, tapi penyelesaian masalahnya itu kita mendorong dia untuk dia ngasih solusi terhadap masalah tersebut. Contohnya misal gini, kalau yang saya pelatihan itu kayak anak terlambat gitu kan. Kamu kenapa terlambat? Tolong ceritakan ke Bapak kenapa kok bisa terlambat gitu. Kira-kira kalau kamu terlambat, bagaimana nih solusi kedepannya? Apa yang kamu yakinin gitu, kalau terlambat itu baik apa tidak? Kenapa tidak baik? Kenapa baik? Nah, itu yang kita picu gitu untuk agar motivasinya muncul dari dalam dirinya sendiri. Balik lagi ke sini. Nah inilah yang kita harus buat dulu ya, keyakinan ini yang artinya apa, kayak kalau di kelas itu sebelum kita tahun ajaran baru biasanya masuk semester kita biasanya membuat perjanjian sama murid kan. Itu baik sekali itu Bu. Jadi kalau kita membuat perjanjian sama murid itu, mereka akan lebih bertanggung jawab. Misal gini, kalau di kelas saya biasanya seperti ini Bu. Pertama, kalau masuk kelas harus seperti ini caranya. Kalau boleh selono, kalau keluar nggak boleh selono. Kalau kamu ada keinginan untuk keluar ruangan izin, begini caranya, angkat tangan segala macam gitu. Saya jelaskan semuanya Bu di awal. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi dijelaskan semuanya di awal. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, apa yang akan kamu hadapi, apa konsekuensinya, dan segala macam. Jadi itu disepakati di awal. Nah ini agar mereka mengerti itu terhadap batasan-batasan dalam
kegiatan belajar kita nanti selama 1 semester. Sama seperti ini Bu, contohnya kalau saya itu ya sering di kelas tuh minum ya. Ya boleh nak, kalau mau minum boleh, tapi nggak boleh makan misalnya. Nah, kalau makan apa yang terjadi ya dijelasin Bu di situ. Apa yang ini apa yang peraturannya itu. Jadi kita diskusi dulu sebelum memulai pembelajaran untuk 1 semester. Nah dan itu kita harus bisa Bu untuk apa namanya menghormati perbedaan di situ. Nah kalau terjadi perbedaan atau siswanya tidak terima gitu kan, nah itu kita harus mencari titik tengahnya, mencari solusinya. Bagaimana tujuan kita tercapai, tapi tidak mengesampingkan atau tidak tapi memperhatikan apa keinginan siswa juga. Contohnya seperti ini Bu. Ada yang tanya? Nah ini istilahnya itu keyakinan kelas lah. Nah setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, perlu melakukan tugas. Nah ini kan dibuat dulu, oh kita berjanji nih kalau lagi belajar tuh harus serius, kan? Harus senang, dalam keadaan senang, harus mengerjakan tugas, harus saling menghargai. Setiap kelas perlu merasa aman. Sebaiknya hal seperti ini ditulis Bu, jadi kayak semacam jadi apa plakat gitu, bagusnya seperti itu kayak pakai karton gitu. Nah, keyakinan kelas kita ini bahasa lainnya apa ya, keyakinan kelas itu ya. Saya agak susah juga sih istilah kalau pakai keyakinan itu. Tapi ini itu kayak perjanjian gitu lah, perjanjian tapi kita tulis gitu di dalam kelas kita. Selama belajar harus seperti ini. 1, semua harus belajar dengan tenang. 2, semua harus belajar dengan senang. 3, semuanya harus saling menghargai. Ditulis semua Bu di dalam satu karton itu, lalu kita tempel. Fungsinya itu mengingat setiap saat bahwa ada keyakinan kelas yang harus kita penuhi. Contohnya seperti ini Bu. Jadi ditulis siswanya ya? Iya, jadi kayak kesepakatan bersama gitu loh Pak. Jadi kita kayak, kalau saya sih belum saya terapin yang bagian menulis itu. Emang seharusnya seperti itu kan. Jadi kalau kayak mohon maaf gitu wali kelas gitu kan. Nah pas di awal semester itu kita harus membuat itu dulu sebenarnya. Nah kalau di wali kelas kan mungkin secara global kan Pak terhadap keadaan di kelas. Kalau secara guru mata pelajaran kan mungkin lebih ke sifat teknisnya gitu kan Pak. Nah kalau kayak saya kan misalnya anaknya boleh minum boleh, bahkan sampai ada yang boleh minum kopi nggak ya, gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa kalau minum kopi asal selama masih dalam kategori minum gitu. Yang nggak boleh itu dia makan. Nah ada perjanjian juga Bu, misalnya kayak kalau ada yang ngantuk di kelas harus ngapain, tugas itu harus dikumpul seperti apa. Nah setiap anggota seperti apa, anggota kelompoknya harus seperti apa, itu ditulis Bu secara rinci sebelum kita mulai pembelajaran. Kenapa kok itu harus kita lakukan gitu Pak? Diskusi itu harus kita lakukan, kompromi itu apa, perjanjian itu harus kita lakukan gitu. Karena ini agar kita mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mengembalikan, menganggap bahwa siswa kita itu yang manusia harus dimanusiakan. Kalau kata Ki Hajar Dewantara kan, pendidikan itu memanusiakan manusia kan. Nah manusia itu secara garis besar dia itu punya kebutuhan dasar. Nah, jadi kebutuhan dasarnya itu ada 5. Nah ini Bu, dia itu pasti akan selalu untuk mempertahankan 5 hal ini. Penguasaan, dia pasti menuntut penguasaan manusia itu. Pasti dia menuntut adanya dapat rasa kasih sayang dan rasa diterima. Dia itu masih menuntut kebebasan. Dia pasti menuntut kesenangan dan dia pasti menuntut bertahan hidup gitu. Nah, hal ini yang harus menjadi kita perhatikan ketika kita mendidik anak kita, menciptakan budaya positif itu. Nah, jadi ketika kelima hal ini mampu kita akomodir semua yang keinginan siswa kita, maka
harapannya tadi itu motivasi itu bisa muncul gitu. Jadi nggak satu arah. Nah, jadi ini emang kebanyakan seperti ini. Kita kadang lupa gitu bahwa siswa kita itu manusia juga sama seperti kita gitu. Nah, bagaimana kita memanusiakan manusia itu yang menjadi tantangan soal guru sebenarnya. Nah, untuk itu kita harus paham apa aja kebutuhannya dasar manusia itu. Cuma 5 ini aja sih Bu. Penguasaan. Pasti orang tuh pengen berkuasa lah. Saya pengen berkuasa atas satu hal gitu. Saya pengen berkuasa atas satu hal. Saya pengen senang gitu. Saya pengen ada yang kebebasan. Saya pengen dapat kasih sayang gitu. Saya pengen dapat orang tuh menerima saya di mana aja. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam dalam kita membuat restitusi tadi. Contohnya seperti ini Bu. Ini ada kasus kayak gini nih. Saya waktu ini 5 posisi, jadi kayak gini. Kadang-kadang kalau kita lihat itu anak misalnya dia tuh bandel gitu kan. Perhatianlah, kadang-kadang tuh pasti ada satu hal yang dia tuh pengen tunjukkan gitu. Contohnya ketika anak itu di kelas tuh kerjaannya buat nakal gitu, buat ribut itu, pasti ada satu kebutuhannya nggak terpenuhi di situ. Biasanya pengen diperhatikan. Langsung ada anak yang kerjaannya itu cari perhatian gitu kan, kalau kata bahasa dia tuh pengen kayak dimanja-manja gitu ya. Bisa jadi karena di rumahnya kan pernah dimanja gitu kan. Jadi pas ketemu kita yang dianggap itu sebagai seorang guru, dia pengen gitu merasakan hal itu dari kita. Nah, ya hal-hal seperti ini ya, penguasaan. Biasanya pada anak-anak yang nakal tuh dia pengen berkuasa gitu terhadap temannya gitu kan. Saya pengen dihargai, saya pengen dihormati, saya pengen menguasai kamu. Nah, itu pasti biasanya muncul. Dan ini yang perlu kita perhatikan gitu. Ya benar kalau kata Ki Haji Dewantara itu yang memanusiakan manusia tadi. Jadi kita membuat kebijakan di sekolah itu harus berdasarkan bagaimana kita harus mampu untuk memenuhi kebutuhannya ini dulu. Lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sekolah itu biasanya kita dalam menerapkan budaya positif itu biasanya kita akan memiliki 5 posisi. Nah, pertama itu penghukum, ya tadi kerjaan kita menghukum aja, nggak sesuai dengan kita hukum, nggak sesuai dengan peraturan kita hukum aja. Atau yang kedua, si pembuat merasa bersalah. Artinya apa? Kita tuh kerjaannya itu cuma kayu, kamu kalau nggak seperti ini, kamu kenapa seperti ini. Nah, jadi kayak tujuan itu gimana semakin membuat dia itu merasa bersalah, semakin senang gitu biasanya. Nah, ini nggak baik. Atau sebagai teman juga sebenarnya bukan sesuatu yang baik gitu. Karena jatuhnya nanti kita bisa membiaskan mengabulkan antara peran kita sebagai guru dan peran dia sebagai seorang murid gitu. Yang ketiga ada pemantau. Pemantau ini cuma ngeliatin aja, nggak terlalu peduli dengan apa yang terjadi. Yang terbaik itu adalah manajer. Nah, manajer ini yang mampu menerapkan dari segitiga restitusi, menerapkan restitusi tadi. Adalah orang yang mampu untuk menciptakan motivasi itu muncul dari siswa itu sendiri. Nah, jadi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini? Nah, ini contohnya. Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang tiga, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya seperti ini kasusnya Bu. Jadi 3 tahap ini lah. Pertama itu menstabilkan identitas. Itu artinya apa? Kita membuat siswa itu tidak emosi dulu gitu. Kita harus bisa membuat dia itu cooling down terhadap masalah. Misal kalau dia terlambat, kita harus buat kenapa kamu terlambat.
tadi di rumah ngapain aja, kok bisa terlambat. Nanti kan dia cerita kan. Nah, dalam proses cerita itu fungsinya untuk menstabilkan emosi dia, gitu, menstabilkan egonya dia. Setelah itu baru kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Kamu tadi tahu nggak salahnya apa? Tadi salah apa enggak gitu? Iya Pak, saya tadi telat gitu. Misal contohnya. Nah, dia udah yakin, oh ternyata saya salah Pak, bahwa saya sebenarnya telat gitu. Nah, jadi ketika emosinya atau identitasnya sudah tenang, maka kita harus bisa membuat dia itu meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Tapi itu muncul dari dirinya sendiri. Oh iya Pak, maaf Pak, tadi saya salah, saya terlambat masuk sekolahan gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, baru kita masukin keyakinannya bahwa di sekolah kita ini harus apa? Harus datang tepat waktu. Nah, kalau menjadi tepat waktu berarti menjadi orang disiplin. Disiplin itu baik, ya bla 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 gitu. Nah, di sini kita mulai menasehatinya gitu. Contohnya seperti ini kasusnya. Contoh dari institusi ini. Nah, ini kalau ibu ikut calon guru penggerak seginilah modulnya. Ya harus diselesaikan tiap minggu, banyak kan? Contohnya itu studi kasusnya. Ini yang kami analisis ibu ya, di dalam apa? Dalam pelatihan itu. Contohnya nah ini contoh kasus misalnya Bu ya, saya bacakan di sini. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Jadi si Dino sama si Anto ini berantem lah. Menarik ke meja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melari mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Siti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Nah, ketika terjadi perkelahian di sekolahan, nah segitiga institusi itu seperti ini Pak. Pertama menenangkan identitasnya dulu. Gitu. Dino, seperti kamu ini sedang sangat marah. Nah, ini kalimat ini yang menjadi mulai untuk menenangkan siswa itu. Nah, ketika dia sudah tenang, maka dia pun akan bisa bercerita tentang kenapa dia kesal gitu. Artinya, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan dengan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara terbaik lebih efektif. Nah, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, di sini siapa menenangkannya gitu. Yang katakan bahwa ya setiap orang itu ya positifnya melakukan kesalahan gitu. Mempertahankan diri itu bagus gitu. Tapi bagaimana caranya untuk mempertahankan diri langsung untuk mempertahankan diri itu dilakukan dengan cara yang lebih efektif, lebih baik gitu. Nah, lanjut Bu ya. Nah, langsung Ibu Suti ini menanyakan tentang keyakinan sekolah yang disepakati.
bahwa di sekolahan itu nggak boleh bertengkar gitu, misal contohnya. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Nah di sini Bu, ketika kita sudah bisa menenangkan diri anak tersebut, sudah bisa membuat mereka sadar terhadap kesalahannya, nanti mereka akan bisa untuk memberikan solusi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau di kasus ini, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya bertahan perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing yang terlepas. Dino berpikir sejenak, lalu menjawab, wah tidak tahu Bu, saya akan kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja, bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit, mana saya tahu menjahit itu. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Nah, si Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang menjahit saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Nah jadi itu Bu, bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik. Inti dari pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kita menerapkan disiplin itu dengan cara lebih persuasif lah ya, nggak menempatkan emosi kita gitu sebagai seorang guru. Nah jadi yang saya pelajari sih di modul ini seperti ini Bu. Jadi saya juga sedikit mulai berubah lah dalam menghadapi anak-anak itu. Karena emang saya akui kadang-kadang anak-anak ini ya bikin emosi kita naik gitu kan. Apalagi kalau ketemu siswa yang nggak sopan gitu. Nah untuk itu bagaimana cara kita agar siswa kita ini apa istilahnya ya, mampu sadar terhadap dirinya sendiri gitu. Nah ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa kita. Jadi yang perlu kita tanamkan itu keyakinan tadi bahwa ada hal-hal ini yang tidak baik. Bagaimana cara dia untuk menerapkannya itu yang perlu kita bimbing. Contoh gini Bapak Ibu, kalau kelas 7 itu Bu ya, kelas 7, kelas 8, kadang-kadang kan mereka tuh ngerti lah apa namanya sopan santun ya. Bukannya mereka nggak ngerti sopan santun sebenarnya, tapi mereka nggak tahu bentuk sopan itu seperti apa, bentuk santun itu seperti apa. Karena mau maaf juga mungkin siswa kita tuh orang tuanya nggak mengajarkan gitu, orang tuanya nggak ngerti hal itu karena keterbatasan orang tuanya. Siswa kita kelas 7 itu Bu, mungkin yang tamat SMP Bapak itu cuma 4 orang kali, 4 atau 5. Selebihnya itu mungkin nggak tamat SD Pak, atau batas di SD gitu. Apa yang kita harapkan lah terhadap orang tua yang tingkat pendidikannya aja tingkat itu gitu. Nah sedangkan kita yang sudah sarjana menuntut untuk lebih gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Maka itu kita harus mampu untuk menyelidiki apa latar belakangnya gitu. Tapi jangan sampai hal tersebut juga membuat kita nggak bisa untuk menerapkan apa yang kita inginkan gitu. Misal kayak mengajarkan sopan santun. Saya aja Bu, kelas 7 itu aja ngajarin cara masuk kelas dulu. Kelas 7 itu, cara masuk kelas seperti ini lah. Kalau masuk kelas ketok pintu dulu, ucapkan salam, minta izin dulu sama gurunya, baru boleh duduk. Gak boleh nyelonong gitu. Ketika saya tanya itu, pernah diajarkan nggak seperti ini? Enggak Bu. Maksudnya nggak pernah diajarkan, ya nggak tahu gitu kan. Atau misalnya kita melihat siswa kita gitu, kalau ke sekolahan itu pakai celana jeans atau alumni itu ya Bu. Lihatlah ke sekolahan kita pakai sendal jepit, pakai celana jeans yang nggak rapi sama sekali gitu kan. Bukan masalah bagus atau tidak bagusnya baju, tapi penempatan bajunya itu yang tidak sesuai gitu. Nah itu kalau dipikir-pikir bukan karena anak kita nggak sopan, tapi mereka nggak tahu kalau ke tempat institusi itu ya harus berpakaian rapi, pakai sepatu gitu. Nah itu contohnya. Bukannya tidak tahu akan sopan
bukannya nggak bisa sopan gitu, tapi emang nggak tahu akan sopan santun itu bentuknya seperti apa. Ini yang perlu kita menjadi tantangan kita sebagai seorang guru untuk bagaimana menerapkan itu di lingkungan sekolah kita. Kita tuh harus juga bisa tadi Bu memunculkan motivasi itu, mengiring anak itu agar mereka itu berkesan gitu terhadap penyelesaian kita. Saya akui juga sih Bu, dulu saya pas awal-awal ngajar mungkin masih kebawa gaya SMK gitu, ke SMP ini. Kalau SMK itu kan ya gitulah Pak anaknya, apalagi kalau anak teknik gitu, kerjaannya mau ngajak berantem gurunya aja setiap hari ya. Tapi setelah saya ikutin guru penggerak ini, saya mulai berpikir gitu, oh ternyata ya anak-anak kita itu ya sama kayak kita juga gitu, perlu untuk dihargai, dihormati gitu. Nah ini yang perlu kita perbaiki lagi ke depannya. Saya juga mau perbaiki ini juga sih Bu. Saya juga sudah mulai sejak ikut CGP ini ya tadi udah mulai berpikir-pikir gitu kan terhadap penyelesaian masalah ini. Yang dulu masih ada emosi-emosi ya dikurangi dikit emosi-emosinya. Saya tadi sih Bu, kadang masih emosi juga kalau ketemu siswa yang bandelnya kebangetan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir ya tadi orang tuanya juga ya kayak gitu. Ada siswa kita kelas 7, kelas 8, kelas 9 tuh. Kelas 9 sekarang, siapa namanya itu? Itu kan dulu saya malah bener sama anak itu. Kalau udah buat bandel segala macam malah bener. Tapi setelah tahu latar belakangnya jadi agak kasihan juga Pak. Maknya di mana, bapaknya di mana, hidup sama nenek, nenek sudah tua. Pulang sekolah juga ternyata nggak ngaji gitu. Nah, jadi tidak mendapatkan perhatian gitu di lingkungannya juga. Apalagi kalau sudah tempat itu nggak ada tempat ngaji, ya sudah mulailah. Suatu lingkungan itu kalau nggak ada tempat ngaji setelah pulang sekolah, ya sudah mulai. Biasanya anak-anaknya sekitar situ bandel biasanya. Nah, tapi ya tadi kita mau marah juga nggak bisa lagi karena melihat latar belakangnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai seorang guru dalam menciptakan budaya positif, menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, yang kita harapkan semoga keyakinan-keyakinan tadi itu muncul dari siswa kita. Kalau saat ini di kurikulum mereka kita nggak usah membuat lagi keyakinan itu apa, tinggal menerapkan apa itu profil pelajar Pancasila itu. Dan itu juga kalau lihat di sistem RPP yang di K13 itu Bapak Ibu, kita harus memasukkan nilai-nilai itu ternyata setiap pelajaran. Saya berbagi juga, kan saya kan ikut PPG ini, PPG ini kan ternyata bahas tentang kurikulum merdeka. Itu kurikulum merdeka tuh kalau dilihat apa bedanya gitu sama K13. Ternyata di kurikulum merdeka tuh memasukkan tadi profil itu gitu, bagaimana profil itu bisa terimplementasikan, diterapkan di pelajaran kita gitu. Tapi itu ya tadi, maka itu tugas kita di K3 di K1 lebih sedikit lebih ringan gitu. Kita nggak perlu lagi buat indikator segala macam gitu. Dulu kan ada kompetisi dasarnya dijabarkan indikatornya kan. Sekarang nggak perlu lagi gitu. Ya kita yang ada itu hanya capaian pembelajaran kalau salah ya. CP langsung berubah menjadi tujuan pembelajaran. Nah itu yang perlu kita inginkan. Karena apa? Untuk mengakomodasi profil Pancasila itu sendiri. Itu aja Bapak Ibu terhadap penjelasan saya mengenai saat ini. Kalau tadi seperti saya bilang di awal ya, kalau saya sebenarnya belum bisa juga gitu, belum paham juga terhadap materi ini. Jadi saling sharing aja, saling berbagi. Karena tadi bedanya saya cuma baca buku duluan, tapi kalau masalah paham kan belum tentu kan. Ya itu Bapak Ibu sekalian, kira-kira sebelum saya tutup ada pertanyaan? Saya mungkin Pak ya, mengenai restitusi tadi Pak. Sebenarnya memang luar biasa sekali kalau misalnya anak-anak kita itu sudah memahami itu Pak ya. Cuman masalahnya kan anak kita itu kan berlatar belakang dari yang keluarga berbeda-beda Pak. Yang sudah Pak Dian tadi sampaikan, dari ekonominya juga kan Pak, dari berbagai macam permasalahan seperti permasalahan broken home Pak ya, yang banyak dialami siswa kita.
Jadi inti pertanyaan saya, bagaimana sih menurut Bapak Pak Dian agar anak kita itu lebih bisa memahami makna nilai yang disampaikan Pak Dian itu mengenai restitusi tadi? Itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Koko. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Memang pas saat pelatihan juga banyak bertanya seperti ini gitu kan. Ini kayaknya terlalu idealis banget gitu. Memang luar biasa kalau bisa diterapkan. Tapi mungkin apa yang diterapkan di sekolah kita dengan keadaan siswa seperti itu? Itu pertanyaan banyak muncul juga Pak pas saat pelatihan itu. Tapi intinya jawabannya seperti ini. Dimulai saja perlahan gitu Pak. Artinya Pak, memang kita mungkin tidak bisa menerapkan semuanya, tetapi kita bisa melakukan sedikit bertahap terhadap kondisi tersebut. Yang jelas bagaimana kita ketika memberikan solusi kepada siswa itu berusaha untuk memperhatikan keadaan-keadaan tersebut, latar belakang siswa kita, dan bagaimana cara kita untuk agar hal tersebut muncul dari siswa kita sendiri gitu. Karena memang ini Pak, inti restitusi itu gitu aja, cuma agar anak itu merasa bahwa yang dilakukannya salah, tidak sesuai dengan keyakinan yang kita inginkan gitu kan, yang disepakati, langsung mereka berusaha untuk mengubahnya sendiri. Ya ini bukan sesuatu yang gampang, pasti susah. Gak ada ceritanya kita kasih kayak gini langsung berubah, nggak mungkin. Saya sudah terapin juga kemarin, saya coba sama siswa kelas 7 gitu kan. Saya pikir berubah besoknya, enggak juga. Lupa. Makanya saya kadang pikir Pak, apa yang saya lewatin dari tahap itu? Salah satunya saya lewat itu tulisan itu sih Pak. Ya tempel itu sebenarnya itu pentingnya ternyata. Oh iya mungkin bagian itu yang saya lupakan gitu. Nah emang ujung-ujungnya itu ya tadi, jadi mereka tuh dibikin malu sendiri lah kalau melakukan kesalahan gitu kan. Nah tapi emang kadang-kadang kalau nggak ditulis lupa. Salah satu tekniknya seperti itu Pak. Jadi kita harus ketika kasus itu muncul, sebelum kasus itu muncul kan bikin keyakinan kelas dulu. Nah keyakinan kelas itu kita tempel sebagai pengingat mereka gitu setiap saat terhadap apa yang kita inginkan gitu. Itu Pak Bobo. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah saya melihat videonya, kerekam nggak ini? Nah, tahu mati ada yang mau. Harusnya ada kameramen di situ. Oh udah, masih kerekam. Masih. Bisa kamu edit kotamu. Lanjut. Jadi gini Bapak Ibu, ini bagusnya ikut CGP ini. CGP itu bagusnya di sini Pak Ibu. Ilmunya itu emang kita tuh kayak dibuat dasarnya dulu seperti apa gitu. Tentang pendidikan itu apa sebenarnya makna pendidikan. Kalau sekarang ini kayak dibalikin lagi gitu ke zamannya Ki Hajar Dewantara. Jadi kayak mempelajari filosofinya Ki Hajar Dewantara itu. Nanti dari situ mulai bertahap ya. Seperti apa pendidikan itu apa gitu. Habis itu bagaimana membangun komunikasi. Habis itu setelah membangun komunikasi ya seperti ini tadi Bu, membuat budaya positif di sekolah seperti apa. Setelah ini belajar tentang, saya setelah bab ini belajar tentang ini saya Pak, tentang apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi gitu, pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan siswa ya. Asik kok ikut CGP. Nah sekarang sudah ada pembukaan lagi kan, angkatan 8, 9, 10 kan. Nah coba ikut aja Bu, enak kok. Ya 9, 10 udah buka kan, ada lagi. Ya sudah buka. Ikut aja kok Bu, enak, bagus kok materi. Saya awalnya emang apaan kata saya ikut CGP. Karena materinya gitu-gitu aja kan. Tapi setelah makin kesini semakin ternyata bermanfaat banget gitu untuk bagaimana kita menerapkan di sekolahan gitu. Dulu kan memanusiakan manusia itu kan sulit untuk diterjemahkan Pak. Saya waktu kuliah juga nggak nyampe gitu sampai pembahasan memanusiakan manusia itu seperti apa itu nggak ada, teknisnya seperti apa itu nggak ada. Nah di CGP ini ya tadi ternyata memanusiakan manusia itu ada tekniknya, ada teknis pelaksananya seperti apa. Contohnya kalau di CGP ini pertama itu tadi membuat dulu budaya positif gitu agar muncul kesadaran dari dalam diri siswa sendiri. Ya Bapak Ibu ada yang tanya lagi? Jadi Pak Koko, jadi saya termasuk
termasuk senang benar tadi Pak Dian ya, Pak Dian, cara meningkatkan motivasi siswa tadi ya. Iya. Nah, jadi saya tadi senang juga dengarnya bahwa itu cara meningkatkan itu harus dengan gimana ya tadi, tidak memaksa. Iya. Tadi, ya. Artinya kita mencari kesenangan daripada siswa. Contohnya tadi yang dicontohkan Pak Dian tadi, kalau misalnya anak itu kita mau motivasi dengan kita kasih hadiah. Nah, ya kan tadi. Nah, Iya, itu kurang bagus tadi. Iya, Pak. Kalau dia sifatnya memaksa. Iya. Nah, dia padahal dia jelas dia mau memotivasi itu tadi karena dia mau menginginkan itu tadi. Contoh misalnya gurunya kerjakan PR ini. Nah, kalau siapa yang bisa nanti ibu guru kasih ini. Nah, itu kan bagus kan. Nah, jadi yang bagus tadi kalau nggak salah contohnya tadi siswa itu misalnya dia mengerjakan dengan konsekuen, dengan tidak merasa memaksa. Nah, jadi dengan cara apa dia biar bisa seperti itu bingung saya, karena kan biasa misalnya kalau siswa itu kita habis semester, nah ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, nah itu sedangkan kan itu tadi kurang bagus. Iya. Nah itu, nah jadi saya punya kesimpulan begini, gimana ya, artinya guru itu dia harus punya langkah. Nah guru itu harus mempunyai kualitas, atau guru itu punya menjadi sosok lah. Nah, menjadi sosok, sesudah itu dia menjadi apa ya, pioner gitu. Nah, dalam meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar, itu yang pasti harus dia kan. Nah sesudah itu dia harus maksimal. Guru itu harus memberikan pelajaran itu kepada siswa itu, dia harus maksimal agar mencapai yang tidak memaksa itu tadi. Kita contohkan, nah artinya dia kalau memberikan pelajaran itu dia minimal dia punya ini media, dia punya media atau punya apa yang media dari karton. Nah mungkin seperti itu. Nah ini maksud saya bukan pertanyaan, hanya menambahkan aja. Nah saya senang itu tadi. Nah kalau bisa dibuka lagi, diulangi lagi, karena itu positif benar yang tadi untuk meningkatkan motivasi siswa dengan cara itu. Nah, namun kalau untuk sekolah kita yang mungkin bisa dengan keinginan daripada guru itu tadi. Kenapa? Karena fasilitasnya memang memungkinkan untuk sekolah kita di bidang itu tadi. Karena misalnya pelajaran IPA, pelajaran matematik, pelajaran ini, sedangkan untuk apa media tadi kan kita belum lengkap. Nah, jadi dengan cara apa? Nah itu bagus itu. Nah itu. Iya Pak. Iya, kalau secara ini Pak kan motivasi itu kan memang ada 3 Pak. Pertama itu karena takut gitu Pak. Kedua itu karena dikasih hadiah. Nah, yang ketiga itu bahwa yang terakhir itu yang paling bagus itu adalah muncul dari keyakinan diri sendiri. Keinginan siswa. Iya. Emang kalau waktu saya pelatihan itu Pak, gimana Bu nyampe situ kan? Jadi susah sebenarnya hal seperti itu. Nah tapi memang tadi Pak, seperti kata Pak Bobo tadi bahwa ya tadi bertahap gitu Pak, agar itu bisa dilaksanakan, bisa muncul. Tapi yang terbaik
memang bisa muncul dari motivasi siswa itu sendiri. Nah, untuk memunculkannya itu tadi kita melalui yang namanya menciptakan keyakinan kelas tadi Pak, kesepakatan di awal terhadap apa yang ingin kita lakukan dalam satu semester tadi. Nah, itu salah satu caranya agar motivasi itu bisa muncul. Jadi nggak perlu dikasih hadiah, mereka nanti akan melakukannya sendiri. Atau nggak dikasih ancaman, mereka melakukan sendiri. Salah satu kelemahan kita emang di situ Pak. Emang selama ini kita ini saya sebagai seorang guru juga awal semester itu tidak membuat kesepakatan dengan siswa dulu gitu Pak terhadap apa yang dilakukan selama satu semester. Contohnya seperti ini, kayak ngumpulin tugas. Kenapa harus mengumpulkan tugas? Itu seharusnya dibuat gitu Pak dalam bentuk tulisan ditempel di kelas tuh, keyakinan kelas itu. Nah, itu merupakan kesepakatan bersama antara siswa dengan gurunya. Nah, itu salah satu caranya dalam memunculkan motivasi tadi. Nah, kalau sekarang belum kita buat ya mungkin disicil untuk dibuat gitu Pak. Ya Pak, seperti itu Pak. Berarti keyakinan kelas itu lebih baik dibuatnya awal ya Pak? Di awal ya? Iya, sebenarnya awal semester sebenarnya buat itu. Tapi ya kalau kita belum buat ya buat sekarang nggak masalah juga. Terlambat Pak ya? Agak terlambat tadi. Terus mungkin keyakinan kelas itu seperti kontrak belajar ya Pak ya? Nah iya, sebenarnya kayak gitu. Kalau kita bilang kontrak belajar kayak gitu. Tapi kita masukkan kayak profil Pancasila ini segala macam itu Pak. Kalau itu namanya apa ya? Kontrak kuliah itu iya kontrak belajar ya, kontrak kuliah itu. Kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah biasa ya sebelum mulai kuliah. Ya seperti itu Pak. Tapi bedanya karena mungkin SMP Pak ya atau masih siswa, hal itu perlu ditulis, perlu ditempel gitu. Ya seperti itu Pak. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Jadi ada satu lagi, saya kata ini ya. Jadi gimana? Coba ini penjelasan dari Pak Dian, kita ini saling sharing lah. Gimana cara mengatasinya itu loh Pak Dian? Mengatasi biar anak itu nggak malas belajar gitu loh. Untuk meningkatkan motivasi itu salah satu aja berapa? Apa kira-kira? Kalau untuk apa ya, biar mereka termotivasi Pak ya? Ini untuk mengatasi permasalahan kurangnya motivasi itu tadi. Untuk mengatasi masalahnya gimana caranya? Misalnya trik apa gitu. Nah, salah satunya misalnya gimana yang mungkin bisa anak itu biar dia senang ke sekolah, mungkin salah satu itu kan. Nah, terus yang cara lain gimana? Oh ya ini Pak. Ya saya pahami Pak ya pasal pelatihan ini gini. Jadi salah satu cara itu ini dari pihak kitanya Pak ya. Harus ini kan. Bagaimana kita misalnya kayak anak itu malas sekolah gitu, supaya dia hasil sekolah seperti apa gitu. Nah, jadi sebenarnya ada 3 pihak yang harus dilibatkan dalam bentuk siswa itu Pak. Gurunya, orang tua serta lingkungan gitu. Terutama guru dan orang tua. Nah, guru dan orang tua ini bekerja sama dalam memunculkan motivasi itu. Jadi kalau bahasanya gimana kemarin ya? Jadi ini gini Pak. Jadi jangan berpaku pihak dari kita yang kedua Pak. Jangan berpaku pihak pada salah satu pihak gitu Pak. Nah, karena kalau siswa nggak boleh disalahkan Pak, katanya gitu. Siswa itu nggak boleh disalahkan. Jadi yang seharusnya berperan itu ya kalau nggak gurunya, orang tuanya. Jadi kalau misalnya memunculkan motivasi gitu, kalau kita di sekolah hanya gurunya sudah membuat seperti ini gitu, yang kita inginkan. Tapi kalau di rumahnya nggak menerapkan ya susah juga Pak. Nah untuk itu kemarin itu salah satu solusinya adalah membangun komunikasi yang baik terhadap guru dan sekolah. Maka itu saya punya orang tua. Dulu saya sama Bu Eka apa kita bikin jurnal ini atau jurnal penghubung antara guru dan siswa, antara sekolah dan orang tua. Jadi kayak semacam kalau ini bukan saya membandingkan Pak ya,
di TK anak saya itu seperti itu Pak. Jadi anak di TK anak saya itu ada, saya lihat tuh bagus juga Pak penerapannya. Jadi kayak ada buku khusus gitu Pak ya. Buku khusus itu tuh kayak catatan buat orang tuanya di rumah gitu. Kadang-kadang saya juga bingung itu Pak. Ada di rumah itu Pak buku KHS namanya, Kartu Harian Santri gitu kan. Pas dilihat tugas orang tua, ada pas itu Pak mengingatkan anaknya sholat, membawa anaknya ke ini, jadi dijagakan tuh Pak. Karena saya bingung, saya sekolahin, saya pula yang kadang saya bingung, tapi saya pikir lagi, oh iya mungkin kayak gini cara gurunya itu, penghubungnya itu. Jadi dikasih tanda bintang Pak. Iya. Jadi kalau misalnya dilaksanain bintang 2 gitu. Kalau misalnya sholatnya 5 kali kan, kalau penuh ke masjid bintang 5. Kita yang ngasih bintang orang tuanya, kalau gurunya. Kita Pak, kita yang urus sendiri Pak. Nanti itu dikirim sama anak kita ke gurunya. Nanti gurunya ngebaca. Orang tuanya. Iya. Nanti orang tuanya itu gini Pak. Nanti anaknya kalau misalnya kayak dilakuin kan ditanya, anak saya itu beneran Zik sama ayahnya ke masjid terus ya setiap maghrib ya. Kalau anak yang jawabnya enggak gimana coba? Kita yang malu Pak. Jadi Udah penghubung ini untuk anak-anak TK. Belum ada. Kalau di SMP kita diterapkan seperti itu. bisa juga sebenarnya Pak. Itu saya sama Bu Dian kan, coba bisa sama Bu Eka bisa kita bikin kayak gitu gitu. Saya tuh ya tadi Pak emang kaget juga saya Pak. Kadang saya malu juga Pak. Di situ ada tugasnya dirinci Pak. Anak itu jam berapa harus bangun? Jam 4:30 harus bangun. Jam 5 dia sholat subuh. Tulisannya ke masjid Pak. Iya, jam 5:30. Kalau nggak mau masjid malu. Oh iya. Jadi sholat subuh itu masih agak jadi PR saya itu sholat subuh di masjid itu Pak aku gitu. Jadi kok serinci ini gitu saya. Memang bagus itu Pak. Hafalan gitu Pak ya. Kayak kan ada hafalan juz 30 itu. Jadi sama gurunya tuh ada nih Pak. Daftar di sini ya. Nanti tugas di sekolah itu sudah muntas apa istilah itu? Iya, tuntas. Tuntas. Ada bahasa Arabnya apa itu? Iya. Jadi tahap itu Pak ya. Nanti tugas orang tua di rumah ini. Jadi rinci tugas orang tua itu Pak. Dan itu di sekolah ada gurunya. Yang saya buat ya salut itu di situ. Jadi itu memang ada itu buku penghubung. Jadi kalau di tingkat SMP itu nggak usah lah kita kalau pakai tulisan. Artinya ada sering saya yang sering bener ini komunikasi sama orang tua sama anak ini Bu Eka. Artinya pergunakan HP ini aja. HP ini ke orang tua tadi kan sama anak tadi itu kelas 7 itu Bu Eka yang sering artinya tidak masuk aja ada situ. Bu saya izin karena sakit, Bu saya izin. Nah itu udah merupakan ini tadi apa hubungan antara guru dan orang tua. Nah untuk ini makanya itulah yang bagus. Misalnya ini Pak Koko, Pak Dian, ada nomor orang tua, ada grup gitu loh. Nah kita bisa pantau dari situ. Kalau anak-anak udah SMP lewat buku penghubung itu nggak disampaikan sama anak itu pasti. Iya. Karena dia udah punya ini kan nalar. Tapi kalau kita TK, memang benar Pak Dian. Punya saya juga sekian masih TK tuh karena dia TK-nya kan 2 tahun. Memang benar itu sering bikin kita mumet juga deh. Karena Iya Pak. namanya anak itu kan jujur benar dia. Apa? Kita tulis. Udah itu dibalas lagi sama gurunya. Nah itu benar gitu. Jadi itu Pak Dian, makasih. Ya, makasih Pak. Menarik Pak ya tentang bagaimana mengelola siswa kita ini. Tapi tadi sih sekali lagi kok menekankan bahwa kurikulum Merdeka itu bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid gitu Pak. Jadi istilahnya itu jangan pernah menyalahkan siswa sebenarnya. Karena siswa itu ya nggak tahu apa-apa, yang membentuk itu tadi kita lingkungan sama orang tuanya gitu. Yang diibaratkan seperti kertas putih. Nah itu Pak ya, karena saya mikir ya juga sih sebenarnya kan siswa itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa, belum paham gitu Pak. Apalagi setingkat SMP kita ini ya masih belum paham gitu. Tapi ya tugas kita lah bagaimana memanusiakannya tadi.
Itu aja Bapak Ibu. Saya tanya lagi Bapak Ibu. Cukup ya? Oh, cukup. Berarti PR kita ini awali kelas terutama, misalkan ada 5 Pak ya. Buat apa tadi? Nah ya, itu. PR kita ini ya. Ya tadi, buat seperti itu Pak. Keyakinan kelas itu perlu Pak, ditempel. Nah ini Bapak Ibu, saya juga sebenarnya di rumah tuh udah beli, tinggal bikin bingkainya aja di kitab buku. Saya tuh emang ada rencana untuk membingkai bahan-bahan itu saya itu ini gitu kan. Nanti rencana saya tuh mau saya bikin kayak model mana ya yang itu? Yang kayak bingkai ini loh Pak. Tapi yang triplek aja dikasih plastiknya tuh, plastiknya udah saya beli itu satu gulung gede Pak. Press. Nanti di staples aja kasih isolasi pinggirnya. Nah kayak gini nih. Nah ini Pak, kayak gini. Ini plastiknya udah saya beli Pak. Di rumah itu udah Pak, satu gulung gede itu udah saya beli. Pas di bahan lampu saya beli ya. Jadi kita tinggal modal ini aja. Triplek. Triplek kayak ini. Kayu untuk bingkai. Iya, kayu bingkainya aja. Nah rencana saya nanti ketika tahap 3 saya itu, ini saya mau bikin seperti ini juga. Karena biar ada tampilan lah di kelas itu kan. Karena kalau dipajang gitu aja rusak biasanya. Iya, tempel jadi plastiknya sudah ada. Yang alat ini kita udah punya buat staplesnya ya. Ada kan ya? Staples saja kan? Iya, itu staples doang. Atau pakai paku biasanya kan? Paku payung gitu kan? Oh, Iya. Minus. Jadi cara saya emang nanti udah saya pikirkan sih Pak. Udah saya cicil beli plastiknya nih. Biar nanti pas bikin keyakinan kelas itu tempel bagus kan, kelihatan di kelas-kelas itu. Karena itu bahan belajar saya itu rusak semua itu Pak. Saya tempel di lab itu copot sobek, aduh kalau saya ini mahal semua ini. Bukan masalah mahal ya Pak. Susah dapetin ya gitu. Belinya di mana nggak tahu. Nah itu. Ya itu aja Pak Uko. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih Bapak Ibu terhadap waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan pengibasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf bila ada kesalahan terhadap materi yang saya sampaikan. Untuk materinya nanti saya bagikan lah, kalau Bapak Ibu ingin membacanya nanti saya bagikan. Syukur-syukur kalau ada yang mau ikut jadi CGP. Pak Buku ya, mudah-mudahan lulus lah. Nanti kalau ini tahun depan. iya pasti pelatihan tahun depan kayaknya. Ya mudah-mudahan lulus lah. Jadi kita bisa saling berbagi untuk kemajuan sekolah kita. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cindy tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Ya Pak, Cindy tahu Cindy tidak mengerjakan tugas PR. Oh, kenapa kerjain tugas PR-nya? Di rumah sedang ada perbaikan rumah sehingga Cindy tidak sempat untuk mengerjakan tugas. Oh, jadi di rumahnya ada perbaikan, jadi ganggu kamu ngerjain tugas. Ya Pak. Nah, kalau misalnya kondisi seperti itu, kalau misalnya kamu mengerjakan tugas, kasih tahu orang tuanya, minta tolong ditunda dulu. Jadi kamu ngerjain tugas dulu sebentar. Baiklah Pak, Cindy akan mencoba saran dari Bapak. Nah, kamu ingat kan apa kesepakatan di kelas kita tentang mengumpulkan tugas ini? Cindy tahu Pak, kita punya kesepakatan untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Bila tidak mengumpulkan, nilai akan dikurangi 5 poin. Oh, baiklah kalau gitu. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Ya Pak, terima kasih. Cindy akan mengumpulkan tugas tepat. Oh, ya dah. Terima kasih ya Cindy ya, jangan ulangi lagi ya. Ya Pak. Tadi kan kita sudah ngelakuin skenario tadi ya. Iya. Walaupun tadi itu sebenarnya kan sering kejadian di kelas. Iya. Siswa di nggak ngumpulin tugas. Ya, Pak. Menurut kamu cara seperti itu baik atau jelek? Baik Pak, Kenapa baik? karena lebih suka cara yang seperti ini daripada dimarahin. Oh, karena dimarahin ya. Kalau dimarahin itu kenapa emang nggak sukanya? Gak suka aja karena suka masuk hati. Oh, jadi lebih senang baik-baik kan ya? Ya,
Kalau di kelas itu ada kesepakatan kelas itu nggak sih setiap belajar gitu di awal semester? Ada. Dan itu diingat nggak sih? Diingat. Jadi lebih senang dengan cara seperti tadi ya, yang nggak marah-marah tapi menyelesaikan masalah gitu. Iya, lebih suka cara yang tadi. Oh itu aja. Ya udah, makasih ya. Ya Pak, sama-sama.